Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Vivi Mayaro dengan NIM K7122004 dari kelas 1G. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu mengenai masalah nilai dalam IPTEK. Tujuan saya membuat video ini adalah agar mudah dipahami dan untuk memenuhi tugas perkuliahan, yaitu membuat video pembelajaran. Simak baik-baik ya. Dalam materi kali ini, yaitu masalah nilai dalam IPTEK, saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu yang pertama, keserbajemukan ilmu pengetahuan. Yang kedua, dimensi moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada pokok nilai yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Keserbajemukan ilmu pengetahuan dan persoalannya. Salah satu kesulitan terbesar yang dihadapi manusia dewasa ini adalah keserbajemukan ilmu itu sendiri. Ilmu pengetahuan tidak lagi satu. Kita tidak bisa mengatakan inilah satu-satunya ilmu pengetahuan yang dapat mengatasi problem manusia dewasa ini. Berbeda dengan ilmu pengetahuan masa lalu, lebih menunjukkan keekaannya daripada kebinekaannya. Seperti pada awal perkembangan ilmu pengetahuan berada dalam kesatuan filsafat. Proses perkembangan ini menarik perhatian karena justru bertentangan dengan inspirasi tempat pengetahuan itu sendiri, yaitu keinginan manusia untuk mengadakan kesatuan di dalam keserbajemukan gejala-gejala di dunia kita ini. Karena yakin akan kemungkinan, maka timbullah ilmu pengetahuan. Secara metodis dan sistematis, manusia mencari asas-asas sebagai dasar untuk memahami hubungan antara gejala-gejala yang satu dengan yang lain, sehingga bisa ditentukan adanya keanekaan di dalam kebinekaannya. Namun, dalam perkembangan ilmu pengetahuan berkembang ke arah keserbajemukan ilmu. Mengapa timbul spesialisasi? Mengapa spesialisasi ilmu semakin meluas, misalnya dalam ilmu kedokteran dan ilmu alam? Makin meluasnya spesialisasi ilmu dikarenakan ilmu dalam perjalanannya selalu mengembangkan macam metode, objek, dan tujuan. Perbedaan metode dan pengembangannya itu perlu demi kemajuan tiap-tiap ilmu. Tidak mungkin metode dalam ilmu alam dipakai memajukan ilmu psikologi. Kalau psikologi mau maju dan berkembang harus mengembangkan metode, objek, dan tujuannya sendiri. Contoh ilmu yang berdekatan, biokimia dan kimia umum. Keduanya memakai hukum yang dapat dikatakan sama. Tetapi seorang sarjana biokimia perlu pengetahuan susunan bekerjanya organisme-organisme yang tidak dituntut oleh seorang ahli kimia organik. Hal ini agar supaya biokimia semakin maju dan mendalam, meskipun tidak diingkari antara keduanya masih mempunyai dasar-dasar yang sama. 2. Dimensi moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Dewasa ini keterbatasan ilmu pengetahuan menghadapi masalah-masalah yang menyangkut hidup serta pribadi manusia. Misalnya menghadapi soal transplantasi jantung, pencakokan genetis, problem mati hidupnya seseorang, ilmu pengetahuan menghadapi keterbatasannya. Ia butuh kerangka pertimbangan nilai di luar disiplin ilmunya sendiri. Kompleksitas permasalahan dalam pengembangan ilmu dan teknologi kini menjadi pemikiran serius, terutama persoalan keterbatasan ilmu dan teknologi dan akibat-akibatnya bagi manusia. Akibat teknologi pada perilaku manusia muncul dalam fenomena penerapan kontrol tingkah laku atau behavior control. Apa sih itu behavior control? Behavior control merupakan kemampuan untuk mengatur orang melaksanakan tindakan seperti yang dikehendaki oleh si pengatur, atau the ability to get someone to do one's bidding. Pengembangan teknologi yang mengatur perilaku manusia ini mengakibatkan munculnya masalah-masalah etis seperti berikut. Yang pertama, penemuan teknologi yang mengatur perilaku ini
menyebabkan kemampuan perilaku seseorang diubah dengan operasi dan manipulasi syaraf otak melalui psikorgai, infus kimiawi, obat bius tertentu. Yang kedua, makin dipacunya penyelidikan dan pemahaman mendalam tentang kelakuan manusia, memungkinkan adanya lubang manipulasi entah melalui iklan atau media lain. Yang ketiga, pemahaman jelimet tingkah laku manusia demi tujuan ekonomis, rayuan untuk menghirup kebutuhan baru sehingga bisa mendapat untung lebih banyak, menyebabkan penggunaan media, yaitu radio TV untuk mengatur kelakuan manusia. Yang keempat, behavior control memunculkan masalah etis bila kelakuan seseorang dikontrol oleh teknologi dan bukan oleh si subjek itu sendiri. Yang kelima, akibat teknologi pada eksistensi manusia dilontarkan oleh Schumacher. Bagi Schumacher, eksistensi sejati manusia adalah bahwa manusia menjadi manusia justru karena ia bekerja. Pekerjaan bernilai tinggi bagi manusia. Ia adalah ciri eksistensial manusia, ciri kodrat kemanusiaannya. Pemakaian teknologi modern condong mengasingkan manusia dari eksistensinya sebagai pekerja, sebab di sana manusia tidak mengalami kepuasan dalam bekerja. 3. Pokok nilai yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada 4 hal pokok agar ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan secara konkret. Unsur-unsur mana yang tidak boleh dilanggar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat agar manusia itu tetap manusiawi. Yang pertama, A. Rumusan hak asasi merupakan sarana hukum untuk menjamin penghormatan terhadap manusia. Individu-individu perlu dilindungi dari pengaruh penindasan ilmu pengetahuan. B. Keadilan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi sebagai hal yang mutlak. Perkembangan teknologi sudah membawa akibat konsentrasi kekuatan ekonomi maupun politik. Jika kita ingin memanusiawikan pengembangan ilmu dan teknologi, berarti bersedia mendesentralisasikan monopoli pengambilan keputusan dalam bidang politik, ekonomi. Pelaksanaan keadilan harus memberi pada setiap individu kesempatan yang sama menggunakan hak-haknya. Yang C. Soal lingkungan hidup. Tidak ada seorang pun berhak menguras atau mengeksploitasi sumber-sumber alam dan manusiawi tanpa memperhatikan akibat-akibatnya pada seluruh masyarakat. Ekologi mengajar kita bahwa ada kaitan erat antara benda yang satu dengan benda yang lain di alam ini. Yang D. Nilai manusia sebagai pribadi. Dalam dunia yang dikuasai teknik, harga manusia dinilai dari tempatnya sebagai salah satu instrumen sistem administrasi kantor tertentu. Akibatnya, manusia dinilai bukan sebagai pribadi, tetapi lebih dari sudut kegunaannya atau hanya dilihat sejauh ada manfaat praktisnya bagi suatu sistem. Nilai sebagai pribadi berdasar hubungan sosialnya, dasar kerohanian dan penghayatan hidup sebagai manusia dikesampingkan. Bila pengembangan ilmu dan teknologi mau manusiawi, perhatian nilai pada manusia sebagai pribadi tidak boleh kalah oleh mesin. Hal ini penting karena sistem teknokrasi cenderung dehumanisasi. Kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, dimensi moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Dewasa ini keterbatasan ilmu pengetahuan menghadapi masalah-masalah yang menyangkut hidup serta pribadi manusia. Yang kedua, pokok nilai yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada 4 hal pokok agar ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan secara konkret. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.